investasi itu terlalu berisiko. Banyak loh temanku yang bangkrut karena investasi. Aku udah investasi dengan beli rumah kok. Nah itu jawaban-jawaban tipikal orang kalau ditanya, kenapa nggak investasi? Yang mereka nggak sadari adalah, meskipun investasi itu emang berisiko, tapi nggak investasi itu jauh-jauh lebih berisiko. Apa alasannya? Di akhir video ini, kamu akan ngerti kenapa nggak investasi itu sangat-sangat berisiko, dan kenapa investasi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Investbro.id. Do you even invest, bro? Aku Gereldo, selamat datang di channel Investbro. Investbro adalah platform literasi finansial yang bertujuan membantu kamu menjadi investor yang lebih hebat dan jago mengatur keuangan. Kalau kamu pengen terus dapat pembahasan menarik dari kita, pertimbangkan untuk subscribe di channel ini. Oke, kembali ke topik. Ada benarnya orang yang skeptis dengan investasi karena emang investasi itu berisiko. Tapi yang mereka nggak sadari adalah mereka sebenarnya udah sering investasi walaupun bukan hanya dalam bentuk uang. Contohnya investasi pendidikan. Selama belajar 8 semester, 4 tahun, atau 8 tahun buat kamu yang mahasiswa abadi, kamu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran untuk sesuatu yang nggak pasti. Nggak ada yang menjamin kalau uang yang udah diinvestasikan ke pendidikan itu akan balik modal. Nggak ada yang menjamin setelah lulus akan dapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusan. Tapi, meskipun itu berisiko, orang tetap berkuliah, orang tetap bersekolah, karena mereka tahu kalau nggak kuliah dan nggak sekolah, itu jauh lebih berisiko. Nah, analogi ini tepat banget dipakai untuk menggambarkan investasi. Tapi kalau kamu punya analogi yang lebih klop, boleh komentar di bawah supaya kita diskusikan bareng-bareng. Terus, apa yang membuat nggak investasi itu sangat berisiko? Alasan pertama, inflasi. Jadi sederhananya, inflasi membuat daya beli uangmu menurun. Contohnya aku punya uang 100.000. Tahun ini 100.000 bisa dipakai buat beli 5 buah apel. Nah, karena adanya inflasi, 5 tahun lagi 100.000 hanya bisa cukup untuk beli 4 buah apel. Nah, dalam jangka waktu 5 tahun, meskipun uangmu sama-sama 100.000, tapi kemampuan membelinya turun 1 buah apel, atau 20%. Nah, investasi membantumu agar uang 100.000 tadi bisa tetap membeli 5 buah apel dalam 5 tahun lagi, atau bahkan 6 atau 7 apel. Kalau uangnya hanya disimpan di bank, risiko ruginya hampir 100%. Hampir pasti kemampuan daya beli uangmu menurun. Terus kalau sesederhana itu, kenapa orang nggak sadar uangnya tergerus pelan-pelan? Nah, analoginya begini. Ada sebuah kodok, dimasukkan dalam sebuah panci berisi air, kemudian direbus pelan-pelan. Temperaturnya dinaikin pelan-pelan, perlahan banget. Nah, karena perubahan temperaturnya sangat gradual, pelan-pelan, kodoknya nggak sadar sampai airnya sudah mendidih dan terlambat untuk kabur. Nah, bayangin, uang yang kamu dapat dengan susah payah tergerus pelan-pelan. Mau? Alasan kedua, kenapa nggak investasi itu sangat berisiko adalah karena kamu kehilangan satu lagi sumber pendapatan pasif. Kalau kamu bekerja sekaligus investasi, maka kamu punya 2 sumber pendapatan. Jadi kalau salah satu sumber pendapatannya macet, masih ada sumber pendapatan lain yang menyelamatkan. Sementara kalau kamu nggak investasi, kalau satu pendapatan ini macet, itu artinya kamu selangkah lagi menuju kebangkrutan. So, bisa kita lihat, kalau investasi dan nggak investasi itu sama-sama berisiko. Risiko nggak bisa dihilangkan, hanya bisa dikelola. Pilihanmu ada 2. Investasi dengan risiko rugi, tapi bisa diperkecil, atau nggak investasi dan pasti rugi. Dengan berinvestasi, kamu bisa mengelola risiko yang ada. Sementara kalau nggak investasi, karena udah pasti rugi, nggak ada risiko yang bisa dikelola. Aku paham kenapa banyak orang yang ogah buat investasi. Karena mereka hanya tahu aset investasi yang lagi hot, yang risiko tinggi, yang high risk high return,
seperti saham atau kripto. Kalau kamu nggak mau investasi yang risiko tinggi, no problem. Masih banyak aset dengan risiko rendah, tapi bisa mempertahankan daya beli uangmu. Contohnya ada reksadana pasar uang, ada obligasi pemerintah. Nah, kalau obligasi pemerintah, karena kamu ngutangin negara dan dijamin oleh negara, risiko gagal bayarnya rendah banget. Jadi kamu bisa tidur pulas dan daya beli uangmu tetap terjamin. Nah, aku pengen mengakhiri video ini dengan satu mantra yang sering aku pakai sebagai investor. Nggak mengambil risiko itu paling berisiko. Oke, mudah-mudahan setelah nonton video ini, kamu menjadi lebih tertarik berinvestasi dengan tujuan mempertahankan daya beli uang. Kalau kamu merasa video ini informatif, bagikan ke temanmu, pencet tombol like di bawah, dan pertimbangkan untuk subscribe. InvestBro juga punya halaman Instagram dan website yang tiap hari kita bagi tips informatif tentang investasi dan finansial. Sampai jumpa di video selanjutnya.